siang, perkenalkan nama saya Tiara Kilapong dengan NIM 2305395. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai 10 saham yang saya beli melalui aplikasi iPod sebagai tugas akhir praktik investasi portofolio. Saham yang pertama yaitu saham Buka dari PT Bukalapak.com Tbk. Dilihat dari data indeks mobile, Buka memiliki aset sebesar 26,3 triliun, liabilitas sebesar 717,2 miliar, dan ekuitas sebesar 25,31 triliun. Perusahaan juga membukukan laba bersih sebesar 3,15 triliun. Perusahaan memiliki PER sebesar 4,10 kali, PBF sebesar 0,51 kali, dan ROE sebesar 12,41%. Nah, saya memilih saham Buka karena memiliki tingkat utang yang sangat rendah, profitabilitas yang sangat baik, serta valuasi yang masih murah dibanding nilai bukunya. Saham yang kedua yaitu saham Goto, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Nah, dilihat dari data IDX Mobile, Goto memiliki aset sebesar 45,75 triliun, liabilitas sebesar 17,4 triliun, dan ekuitas sebesar 28,71 triliun. Walaupun perusahaan masih mencatat kerugian, Goto memiliki pendapatan yang besar dan merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Nah, saya memilih saham Goto karena memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang tinggi seiring perkembangan ekonomi digital dan teknologi di Indonesia. Yang ketiga yaitu saham DSFI PT Dharma Samudra Fishing Industry Tbk. Dilihat dari data indeks mobile, DSFI memiliki aset sebesar 440,1 miliar, liabilitas sebesar 153,6 miliar, dan ekuitas sebesar 286,5 miliar. Perusahaan memiliki PER sebesar 7,8 kali, PBF sebesar 0,49 kali, dan ROE sebesar 6,87%. Saya memilih saham DSFI karena memiliki valuasi yang murah dan bergerak di sektor perikanan yang masih memiliki peluang ekspor yang cukup besar. Yang keempat yaitu saham Zata, PT Bersama Zata Jaya Tbk. Dilihat dari IDX, Zata memiliki aset sebesar 682,9 miliar, liabilitas sebesar 157,2 miliar, dan ekuitas sebesar 525,6 miliar. Perusahaan masih membukukan laba positif meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Saya memilih saham Zata karena bergerak di sektor busana muslim yang memiliki pasar cukup besar di Indonesia, serta memiliki peluang pertumbuhan apabila kinerja perusahaan terus membaik. Saham yang kelima yaitu saham BRRC PT Raja Roti Cemerlang Tbk. Nah, berdasarkan hasil dari data IDX, BRRC memiliki aset sebesar 123,4 miliar, liabilitas sebesar 43,76 miliar, dan ekuitas sebesar 79,73 miliar. Perusahaan bergerak di sektor makanan dan minuman yang produknya selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, saya memilih saham BRRC karena sektor konsumsi cenderung lebih stabil dan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup baik dalam jangka panjang. Yang keenam yaitu saham BKLS PT Sentul City Tbk. Nah, dilihat dari indeks mobile, BKSL memiliki aset sebesar 21,26 triliun, liabilitas sebesar 5,27 triliun, dan ekuitas sebesar 15,99 triliun. Nah, perusahaan memiliki PBF sebesar 0,77 kali, yang menunjukkan bahwa harga saham masih berada di bawah nilai bukunya. Saya memilih saham BKSL karena memiliki aset yang besar serta potensi perkembangan bisnis properti di masa depan. Yang ketujuh yaitu saham BABP, PT Bank MNC International Tbk. Dilihat dari indeks mobile, BABP memiliki aset sebesar 20,27 triliun, liabilitas sebesar 16,52 triliun, dan ekuitas sebesar 3,75 triliun. Sebagai perusahaan perbankan, penggunaan dana pihak ketiga sebagai sumber pendanaan merupakan hal yang normal. Nah, saya memilih saham BABP
karena bergerak di sektor perbankan dan memiliki peluang perkembangan melalui layanan perbankan digital. Yang ke-8 yaitu saham BMHS PT Bunda Medica Tbk. Dilihat dari indeks mobile, BMHS memiliki aset sebesar 4,2 triliun, liabilitas sebesar 1,62 triliun, dan ekuitas sebesar 2,39 triliun. Perusahaan bergerak di sektor kesehatan melalui jaringan rumah sakit yang dimilikinya. Saya memilih saham BMHS karena sektor kesehatan merupakan sektor defensif yang akan terus dibutuhkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Yang ke-9 yaitu saham WIRG PT Wir Asia Tbk. Nah, dilihat dari indeks mobile, saham ini memiliki aset sebesar 1,63 triliun, liabilitas sebesar 748,8 miliar, dan ekuitas sebesar 885,5 miliar. Perusahaan memiliki PER sebesar 9,94 kali, PBF sebesar 0,82 kali, dan ROE sebesar 8,27%. Saya memilih saham ini karena bergerak di bidang teknologi, augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi di masa depan. Nah, saham yang ke-10 yaitu CPRO PT Central Protenia Prima Tbk. Dilihat dari indeks mobile, saham ini memiliki aset sebesar 7,22 triliun, liabilitas sebesar 3,43 triliun, dan ekuitas sebesar 3,79 triliun. Nah, perusahaan memiliki PER sebesar 7,3 kali, PBF sebesar 0,79 kali, dan ROE sebesar 11,18%. Saya memilih saham ini karena valuasi saham masih tergolong murah. Perusahaan mampu menghasilkan laba yang baik serta bergerak di sektor pangan yang memiliki permintaan yang sangat stabil.